yang sudah menyempatkan waktu hari ini di kesibukannya sebagai seorang saya bilang manajer lah ya di salah satu. Pak Tommy di-unmute, Pak. Selamat pagi semuanya, selamat datang di kegiatan sharing session. Ya, terima kasih untuk Miss Firna Rahel yang sudah memutarkan video barusan. Semoga menjadi inspirasi dan informasi yang baik untuk semuanya. Selanjutnya kita akan berbagi sharing session dengan salah satu alumni terbaik kita, Mr. Heru, ya, or Muhammad Heru Pratama, ya. This must be the first child in the family, for sure. Silakan Heru untuk memperkenalkan diri dan cerita latar belakang kenapa gabung di Sangkuriang dan pengalaman kerja apa saja yang sudah dikerjakan. Time and place, silakan, terima kasih. Thank you. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Permana, atau biasa dipanggil Heru. Saya lulusan Sangkuriang tahun 2016. Alasan saya masuk Sangkuriang karena pertama, info dari salah satu sahabat saya waktu itu, kalau misalnya mau kerja di hotel ataupun kapal pesiar, lebih bagusnya masuk Sangkuriang. Jadi akhirnya saya mendaftarkan diri saya untuk masuk ke Sangkuriang. Dan untuk training pertama, saya waktu itu di Kuala Lumpur dapatnya. Waktu itu saya di Sibu Island, di Sari Pasifika Resort. Oke, jadi langsung OJT yang pertama langsung luar negeri ya? Iya, OJT-nya langsung luar negeri. Mantap, mantap, mantap. Artinya ini kesempatan buat teman-teman semua bahwa di Sangkuriang itu mungkin adalah satu-satunya yang terbaik di Bogor dan di Indonesia yang memberikan kesempatan untuk mahasiswanya untuk langsung bisa OJT ke luar negeri, ya, hebat juga. Oke, lanjutkan silakan. Setelah itu saya after dari Malaysia masuk ke dunia hotel itu, saya bekerja di Swiss Bell Hotel Pondok Indah kurang lebih di tahun yang sama, 2016. Jadi training itu saya di 2015 Juli until Desember, and then setelah selesai saya join di salah satu properti hotel di Pondok Indah, Swiss Bell Hotel Pondok Indah di April 2016, dan itu langsung sebagai staff. Oh, staff ya? Yes. Saya mau tanya sedikit nih Heru ya. Kira-kira apa aja sih yang diraih selama belajar di Sangkuriang ya? Jadi apa aja yang menurut Heru yang paling berkesan, di mana bisa membangun karakter baru pada Heru sendiri ketika pertama kali mungkin dari SMA terus langsung ke Sangkuriang, langsung ke kerja ya. Artinya waktu itu sangat cepat ya, artinya range-nya sangat cepat. Silakan. Yang paling berkesan untuk saya selama di Sangkuriang sih lebih kepercaya diri ya. Waktu itu Mr. Theo selalu memotivasi untuk selalu percaya diri dan yakin tentang kemampuan diri kita sendiri. That's why itu yang jadi motivasi terbesar saya, dimanapun saya bekerja ataupun di saat saya interview, ya itu yang harus ditonjolkan, kepercayaan diri, supaya interviewer juga yakin dengan kemampuan kita. Nama baik Sangkuriang berpengaruh nggak sih ketika melamar kerja? Kalau saya boleh tanya sedikit. Saya lulusan Sangkuriang loh. Yes, sangat berpengaruh sih Pak, karena yang sekarang saya tempatkan itu di Anugerah Hotels, itu pun mengenal Sangkuriang dengan baik. Dan HRM di sana menanyakan, lulusan Sangkuriang? Iya Pak, cuman Sangkuriangnya yang di Bogor. Karena kan Sangkuriang juga punya cabang di Sukabumi. Saya bilang Sangkuriang di Bogor. Oh berarti bagus ya? Dia bilang, iya bagus Pak. Saya bilang seperti itu. Jadi nama Sangkuriang ini sudah lumayan terkenal di seluruh hotel-hotel sih di Indonesia.
Jadi highly recommended ya, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa label Sangkuriang dengan kualitas yang kita punya, dengan saya bilang pamor ya mungkin ya, artinya kredibilitas satu institusi itu akan menjadi terbawa terus ke dunia usaha ya, apa bisnis hotel terutama dan kapal pesiar seperti Iya, itu. betul. Selain pengalaman ini, apa mimpi yang what is your dreams ya? By the way, congratulate ya bahwa Heru baru saja menikah ya di tahun Thank you so ini. much. Ya, Ya, selamat ya, semoga. Saya belum mengucapkan selamat secara personal, sudah sih, tapi di forum ini belum. Ya, selamat untuk menjadi kepala rumah tangga nih. Heru sudah mencapai satu titik yang sangat baik. Oke, mimpi apa nih ya dengan rencana ke depan apa kira-kira? kalau mimpi of course ingin jadi highest level lagi, lebih menjadi tingkat untuk manajernya. Mimpi terbesar saya dalam 5 tahun sih untuk menjadi level manajerial level. Oke, that's excellent ya. Artinya Sangkuriang membangun Heru untuk menjadi seorang yang motivated selalu. By the way, while you are ketika kamu di Sangkuriang, disiplin penting nggak sih menurut saya panggil Pak Heru aja deh, nggak enak ya saya panggilnya, saya sudah. Saya Heru, Mr. Heru ya. Bagaimana menurut Anda ketika proses pembelajaran di Sangkuriang, apakah hanya teorikal aja, apakah juga ada prakteknya, bagaimana sistem prakteknya di Sangkuriang, seperti itu supaya teman-teman semua tahu ya bagaimana proses belajar di sini kira-kira berdasarkan kacamata alumni kita. Silakan. Kalau untuk proses pembelajaran sangat bagus ya di Sangkuriang, disiplin banget, dan itu yang menjadikan saya disiplin juga di dalam dunia pekerjaan. Sangat di sana mengharuskan siswa-siswanya untuk datang sebelum waktunya, dan itu berpengaruh juga di saat saya sudah memasuki dunia kerja. Untuk tipe pembelajarannya di sana terbagi 2, praktek dan teori. Jadi prakteknya balance lah antara praktek dengan teori. Jadi yang saya suka dulu, jujur, saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi di Sangkuriang saya jadi bisa bahasa Inggris. Wow, jadi ada advantage ya, tambahan ya buat informasi buat teman-teman. Artinya jelas di Sangkuriang itu kita tidak hanya diajarkan mengenai teori tentang hotel, prakteknya seperti apa, tapi kita juga mengajarkan basic-basic mengenai disiplin, built-in karakter, attitude juga, respect juga kita diajar situ, dan bahasa juga, karena untuk teman-teman semua saya bisa informasikan bahwa the only speaking language campus yang ada di Bogor dan mungkin yang ada di Indonesia yang kalau siswanya menggunakan bahasa lain di Dendacan itu cuma di Sangkuriang ya. Artinya ini memberikan benefit khusus buat Heru ya, dan teman-teman yang lainnya terutama. Apa pengalaman unik selama training di yang pertama di Kuala Lumpur? Karena pasti ada kejadian shock terapi lah, artinya dari culture shock juga, yang dari Bogor tiba-tiba di Sangkuriang. Ada transisi ya, masa transisi itu ketika harus masuk ke dunia kerja dari training. Menurut Mr. Heru bagaimana? Dari training ke dunia kerja banyak sih masa transisinya. Jadi kalau untuk training kan shock juga pas waktu pertama training, homesick of course, karena langsung tinggal dengan keluarga, jatuhnya saya ke Malaysia. Pertama di sana langsung kena di private island yang benar-benar jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Cuma melihat pemandangannya cuma laut dan hutan aja sih di sana. Tapi banyak pengalaman yang saya dapat di sana. Contohnya kayak engagement ke guest-nya lebih banyak di sana. Untuk kekeluargaan sesama orang Indonesianya di sana bagus juga. Terus untuk pengalaman selebihnya di training lebih ke leadership sih kalau di sana, karena manning staff-nya sendiri karena untuk di private island cukup sedikit, jadi kita harus bekerja keras lah kalau di sana. Jadi langsung ya dari hiruk-pikuk kota tiba-tiba masuk ke resort ya, yang harus far away from everywhere ya, tapi itu sangat memberikan inspirasi juga gitu ya.
Iya, yang betul sih. kemarin. Terus setelah dari training, saya langsung bekerja di Swiss Bell Hotel as a staff. Itu jauh lebih berat, of course. Jam kerjanya jauh lebih panjang. Tanggung jawabnya juga di sana. Karena yang tadinya saya training hanya memegang satu, di sana cuma restoran. Begitu masuk hotel, jadi harus megang multitasking, megang bangket juga, room service juga, restoran of course. Ya banyak sih pengalaman dan shock terapinya. Oke. Ya ini pengalaman yang sangat unik ya. Artinya kami Santuriang Maritim Hotel itu menyiapkan siswanya untuk benar-benar siap di dunia kerja. Eh, ada mimpi nggak untuk pergi ke kapal pesiar nih umpamanya saya mau tanya. Ada nggak masih still have a dream to be on the cruise ship industry maybe one day? Maybe waktu awal, waktu saya gabung ke Sangguriang, itu saya pernah punya mimpi. Itu saya ingin kerja di kapal pesiar karena ya yang dulu sempat kadang suka alumni dari kapal pesiar datang ke Sangguriang menceritakan pengalaman kerja di cruise ship bagaimana interest saya. Cuman untuk sekarang mungkin tunggu dulu lah ya karena kan baru menikah juga. Jadi Oke. maybe next Next year atau next time mau ya. tetap eksis di apa hotel di Indonesia juga bisa sih ya. Ya, Artinya untuk untuk sekarang membuat jenjang karir di hotel di Indonesia. ya. Ini untuk yang mau bertanya kita bisa langsung jawab aja ya. Jadi ini free speech Boleh artinya dong. semua orang boleh memberikan pertanyaan langsung saja Heru untuk ada pertanyaan satu tuh yang pop up di screen silakan untuk dijawab dulu dari Enda halo Kak Heru waktu PKD Malaysia gimana Kak suka dukanya gimana akses ke hotelnya susah nggak nah coba boleh jelasin sedikit tentang kemarin waktu JTD aksesnya bagaimana untuk sampai ke private island katanya ya silakan. Aksesnya jadi kita pertama terbang dari Indonesia ke Kuala Lumpur. Itu habis dari Kuala Lumpur kita harus menggunakan bis itu yang ke Mersing. Nah, itu sekitar 6 jaman lah ya dari Kuala Lumpur ke Mersing. Jadi habis dari Mersing itu kota terdekat dengan pulau kita. Dari Mersing itu kita harus ke Tanjung Leman dulu. Tanjung Leman itu sekitar 2 jam. Dari Tanjung Leman menggunakan boat ke hotel kita itu sekitar setengah jam baru sampai di hotel. Jadi lumayan panjang juga perjalanannya kalau untuk mau ke kota. Untuk suka dukanya sih ada lebih banyak suka dibandingin kedukanya. Karena suka basically saya lebih senang kerja yang lihat pemandangannya view-nya langsung laut. Jadi begitu kita kerja capek lihat laut tuh langsung hilang aja gitu capeknya. Dan dukanya banyak sih dukanya yang pasti banyak juga. Pertama kita nggak bisa main kayak dulu main ke mall atau jalan-jalan. Terus di sana juga kita harus survive juga karena jatuhnya berpacu dengan waktu sih di saat solar kita habis kita harus berbondong-bondong berenang ke laut buat nyangkut solar di sana. Oh gitu, jadi ada side job yang di luar itu ya, tapi itu pengalaman unik ya. Artinya, Yes, eh, tapi itu seru sih. artinya, Jadi semua karyawan, semua staff, semua training, semuanya pada nyemplung ke laut, bawa solar dari laut, kayak gitu. Habis itu kita mandi bareng-bareng di kolam renang, makan bareng. Banyak lebih ke serunya sih. Jadi pengalaman pertama juga, oh ternyata kalau tinggal di pulau itu seperti ini, dia harus memakai diesel. Dieselnya itu cukup buat 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali aja kayak gitu. Jadi setiap oh ya, sebulan atau setiap 2 minggu itu solar datang ke pulau kita buat di refill lah. oh jadi Dieselnya. untuk electrical ya, untuk electricity mungkin untuk remote area itu memang menggunakan generator mungkin Iya, ya. tuh. Jadi mesti di fueling dengan ini. Jadi ini pengalaman juga ya buat teman-teman nanti yang mungkin
mau bekerja di private island mungkin di luar negeri juga mungkin akan mengalami kendala yang challenging, bukan kendala ya, proses yang sama dengan yang Mr. Heru alami ya, sesuatu yang sangat unik menurut saya. Jadi pengalaman ini tidak dimiliki oleh semua orang seperti itu. Kalau untuk WiFi sih jaringan karena di private island mungkin nggak ada tower, jadi jaringan susah. Kita menggunakan WiFi hotel, tapi cuma hanya area lobby saja. Jadi kalau kita mau video call atau ngabarin orang rumah, kita selalu ke lobby tuh. Anak-anak training dari Sangkuriang, ke lobby yuk, malam-malam jam 11. Kita di situ ngabarin orang rumah, video call, jadi di situ. Gratis ya? Maksudnya free ya? Free WiFi ya selama? Boleh cerita mengenai mungkin selama OJT apakah akomodasinya termasuk, apakah dapat makannya berapa kali, terus bagaimana sistem tempat tinggalnya, boleh cerita sedikit serius selama OJT di sana? Kalau OJT itu makan dikasih full 3 kali sehari karena kita dekat juga kan. Kalau namanya private island ya tinggal di situ, kerja di situ. Kalau untuk tempat tinggal sendiri dispesialkan mungkin ya karena kita kan dari OJT, jadi kita tinggalnya di satu area yang ngegabung sama HOD sana. Jadi lebih. Oh, yang dengan manajer-manajer malah ya? Iya betul. Jadi lebih tertata rapih lah. Oke. Ini ada pertanyaan kedua, silakan Sir Heru untuk tanya nih. Bagaimana sih pendaftaran di Sangkuriang? Terus persyaratannya apa saja? Bagaimana prosesnya dari awal ketika Heru datang ke Sangkuriang sampai di titik sekarang? Silakan. Boleh, pendaftarannya jadi Mr. Heru, videonya mungkin agak ngejam. Bisa diulang lagi mungkin? Suaranya hilang Pak Tommy. Ya, Pak Hari, betul. Saya lagi monitor dengan Heru, mungkin signalnya. Tadi ada indikator signalnya lemah di sana di tempatnya dia. Oke, teman-teman, sambil menunggu Heru untuk kembali di ini mungkin karena distorting signal ya, sambil menunggu bahwa Sangkuriang lokasinya adalah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bogor, berdasarkan yang di video tadi yang sudah dilihat. Sangat strategis sekali, di mana transportasi umum juga hampir 24 jam melewati kampus ya, dan lokasi kampus juga berdekatan dengan kompleks perumahan di belakangnya di daerah Pabaton dan sekitarnya. Artinya untuk teman-teman yang mau kos atau teman-teman yang dari luar kota yang ingin sekolah di Sangkuriang Maritim Hotel itu bisa dapat tempat tinggal yang tidak, atau tempat kos yang tidak jauh dari kampus. Seperti itu. Kita masih tunggu Heru untuk kembali. Bentar. Sudah kembali tuh, Pak Heru sudah kembali dia. losinya. Ya, tadi losinya. Oke. Terima kasih. Selamat datang Heru kembali. Kita lanjutkan. Tadi ada sedikit signal disrupting ya di sana mungkin. Silakan diulang kembali pendaftaran di Sangkuriang itu bagaimana prosesnya. Terus apakah ada persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi seperti itu, silakan. Boleh. Untuk persyaratan tertentu sih nggak ada ya. Jadi kalau untuk pendaftaran itu jadi mulai dari pertama itu kita harus tes kesehatan. Itu setelah tes kesehatan kita ada namanya Marlim test, dan setelah Marlim test baru interview. Oke, kenapa jadi sih nggak ada persyaratan tertentu. Kenapa harus ada tes kesehatan? Menurut Heru apa tuh alasannya? Kenapa harus ada tes kesehatan?
karena kesehatan di sini memacu pada jatuhnya narkoba ya. Jadi semua siswa Sangkuriang harus terbebas dari segala macam narkoba dan narkotika. Jadi itu sih fungsinya. Oke, jadi di Sangkuriang adalah kampus yang orientasinya adalah bagaimana supaya semua siswa yang ada di Sangkuriang ini memiliki kondisi kesehatan yang baik dan ikuti standar yang sudah disiapkan ya. Terus apalagi setelah interview, kemudian medical check up, interview, ada Marlin test apa sih? Marlin test itu jadi jatuhnya kalau misalnya kita setiap ingin ke kapal pesiar, itu ada yang namanya tes Marlin. Nah itu jadi pengetahuan kita tentang dunia kapal pesiar ataupun dunia tentang di kapal itu seperti apa. Jadi itu sih Marlin test itu. Jadi karena Sangkuriang ini kan salah satu kampus yang mengajak seluruh siswanya untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi Sangkuriang ini kalau misalnya sebelum masuk Sangkuriang kita harus Marlin test dulu agar mengetahui gimana sih cara untuk masuk ke kapal pesiar itu. Jadi untuk teman-teman semua, kami Sangkuriang Maritime Institute memang sudah akan agar semua siswa yang menjadi calon tenaga profesional itu semua memang disiapkan untuk segala keperluan yang mungkin akan mereka hadapi, termasuk mungkin proses interview ya. Jadi bagaimana cara menghadapi interview, bagaimana harus berperilaku, diajarin apalagi ada table manner nggak sih? Ada. Praktek ya. Kalau praktek, bagaimana ceritain praktek kalau di Sangkuriang? Apakah menggunakan makanan artificial? Apakah harus makanan yang asli? Coba boleh cerita sedikit. Untuk praktek, makanan harus asli karena kan di Sangkuriang juga ada namanya untuk culinary class dan untuk F&B service dan untuk housekeeping. Jadi di situ bakalan dites tuh siswa-siswanya untuk yang culinary, gimana makanannya, apakah sudah standar atau belum, platingnya gimana, cara untuk plating yang bagus gimana sih, seperti itu supaya menarik nafsu makan kita ya, tertarik untuk makan makanan itu. Jadi bagus untuk table manner pasti ada kalau di Sangkuriang. Jadi kita diajarkan caranya untuk makan, gimana sih cara makan yang baik, gimana sih cara makan yang betul itu di hadapan banyak tamu-tamu, misalnya tamu-tamu penting, tata cara untuk makan yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, selama di Sangkuriang ada kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah diikuti selain dari kegiatan yang ada di kampus? Heru bisa cerita. Mungkin ada kegiatan yang dilakukan di luar. Waktu pengalaman yang paling berkesan saya itu di Sangkuriang waktu itu English Training Camp. English Training Camp saya waktu itu ke kapal pesiar. Oh, oke. Jadi langsung jalan-jalan ke kapal pesiar ya? Jadi grup, jadi angkatannya Heru yang pergi ke kapal pesiar, kapal apa itu? Boleh cerita sedikit? Saya malah nggak ikut, saya nggak tahu saya ada kegiatan. Saya waktu itu tidak sempat ikut soalnya. Kapalnya saya sempat lupa, cuman dia di Malaysia waktu itu di dekat Penang. Saya lupa kapalnya itu namanya apa. Yang pasti kita bermalam satu malam di sana, jadi kita tahu nih gimana sih kapal pesiar itu, ada apa aja di dalamnya yang benar-benar real ya. Suasana kapal pesiar itu seperti apa, di sana seperti apa, jalan-jalannya seperti apa. Jadi ini pengalaman yang mungkin sangat berbeda ya, mungkin itu tidak akan didapatkan di kampus lain mungkin ya. Ya, pastinya tidak akan pernah dapat di kampus lain bahwa ada kampus yang English training camp-nya atau untuk melatih kemampuan berbahasanya itu langsung pergi ke kapal pesiar malah ya. Ya itu mungkin sangat jarang. Aku pikir juga akan sangat jarang. Ini ada dua pertanyaan lagi nih dari rekan kita, Rizky sama Endah nih. Sini Mr. Heru, kayak bekerja di mana dan posisi your career? Oke, silakan. Saya sekarang kerja di hotel Anugerah Hotel, tepatnya di Sukabumi. Posisi saya sebagai FD supervisor di sana.
Dan untuk perjalanan karir saya dimulai tadi yang sudah saya sebutkan, dimulai dari training di Malaysia, setelah itu di Swiss Bell Hotel Pondok Indah. Swiss Bell Hotel Pondok Indah saya bertahan 1 tahun 6 bulan. Setelah itu saya pindah ke Holiday Inn Kemayoran. Holiday Inn Kemayoran saya setahun. Habis dari Holiday Inn Kemayoran, saya pindah ke Four Points. Habis Four Points ke Sheraton Bandara, atau yang sekarang sudah jadi Bandara International Hotel. Baru habis dari bandara, saya sekarang bekerja di Hotel Anugrah. Oh, Panjang. Ya, iya ya, ternyata sudah melewati banyak hotel dengan tipe yang berbeda. Apa Betul. sih? Ya, boleh cerita sedikit dari hotel-hotel yang Mr. Heru sudah kerja ya. Apa tipe-tipe hotel itu yang beda-bedanya apa dari pertama Swiss Bell, kemudian Four Point, kemudian ada bandara, itu apa perbedaan-perbedaan yang signifikan apa sih supaya rekan-rekan tahu bahwa hotel itu ada tipenya seperti ini, ada hotel yang tipenya seperti ini, jadi mereka mendapat wawasan baru mengenai tipe-tipe hotel yang ada di Indonesia terutama. Silakan. Untuk beda yang pasti pertama beda maksud saya beda manage, karena kan setiap brand atau setiap hotel itu kan punya standarnya masing-masing. Dan kebetulan saya sudah mencobanya semua. Jadi di Swiss Bell itu under Swiss Bell Hotel Group. Jadi di sana lebih ditekankan untuk mengedepankan semua pasti brand-brand internasional. Pinginnya mengedepankan tamu. Segala sesuatunya harus berhubungan dengan tamu. Jadi lebih banyak yang pengalaman yang saya dapat itu di Holiday Inn Kemayoran atau di jatuhnya Intercontinental Hotel Group. Karena untuk di sana disiplinnya lebih bagus dan untuk ke karyawannya atau hak-hak kitanya lebih bagus juga di sana. Setelah itu saya pindah ke Four Points, itu managed by Marriott. Awalnya itu managed by Starwood, cuman sekarang Starwood sudah under Marriott semua. Setelah itu saya masuk ke bandara itu managed by Accor. Wow, jadi excellent ya. Jadi jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi ya. Artinya sudah melewati banyak jenis hotel yang chain hotel juga internasional, yang artinya sudah memiliki standar kualifikasi yang sangat sangat baik. Dan kenapa memutuskan untuk ke Sukabumi nih? Ada reason tertentu from Jakarta to Sukabumi somehow. Reason pertamanya yang pasti saya ingin upgrade skill dan upgrade position of course. Juga itu sih yang jadi reason pertama. Jadi saya ingin mengejar cita-cita saya yang saya tadi bilang dalam 5 tahun ini semoga sudah mencakup manajerial level. Okay. Yang dari 4 hotel yang disebut tadi, mana hotel yang paling jauh, yang harus transportasinya jauh banget? Kira-kira hotel bandara kan? Atau gimana? Apa you have to stay, apa Heru mesti ngekos atau apa ketika kalau dari hotel satu dan yang lain? Di hotel bandara sih yang paling jauh. Okay. Terus jenis kliennya bagaimana? Apa ada perbedaan tipe klien juga mungkin di hotel-hotel tertentu? Apakah ya, di bandara kan lebih ke dia transit hotel, jadi lebih banyak ke di sana pramugari ataupun kapten, pilot, kru pesawat ataupun yang rata-rata orang luar yang ingin pulang ataupun singgah di Indonesia, jadi harus ke bandara dulu transit hotel. Lebih bervariasi sih kalau di bandara Ragunya. Lebih turning point-nya apa turn in turn out-nya lebih banyak ya jadinya kalau di bandara ya, karena sistemnya transit dan kebanyakan dari airlines crew ya seperti itu. Pengalaman yang sangat unik ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, kenapa milih bekerja di Indonesia, kenapa nggak hotel di luar negeri? Ada pertanyaan berikutnya dari Miss Enda. Yang pasti sih sebagus-bagusnya kerja di luar, yang pasti lebih bagus kerja di negara sendiri ya. Oke. Itu sih. Jadi mau
sempat tertarik dulu bekerja di luar negeri untuk bekerja di Middle East salah satunya, cuman karena di sana kontrak 2 tahun dan homesick of course, jadi di Indonesia aja, karena peluang karir di Indonesia juga sama aja sih sebetulnya dengan peluang karir di luar negeri. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan bisa langsung chat di kolom yang sudah disiapkan. Juga informasi buat teman-teman bahwa kalian bisa menghubungi kami di nomor yang sudah di-share oleh admin, yaitu di 0857 8105 6178 atau di 0855 777 4 kali terus 88. Artinya kalian bisa mendapatkan informasi yang, atau kalian juga bisa ngechat Mr. Heru ya langsung ya, untuk dapat informasi yang lebih jelas mungkin untuk bagaimana datang ke kampusnya, transportasinya bagaimana dan sebagainya. Oke, Saya bertanya boleh nggak Pak? silakan DM. Oke. Pak Heru, saya nanya ya, setelah Iya, pengalaman Pak. sekian tahun, ada nggak bayangan-bayangan nanti untuk bisa wira swasta? Pasti. Misalnya buka restoran atau bikin jasa apa begitu. Terbayang nggak? Itu sih yang jadi tujuan saya juga, cita-cita saya tuh pingin nggak selamanya saya menggantungkan karir saya di dunia hotel. Jadi pingin yang jadi wirausaha, pinginnya sih bangun restoran ya Pak. Semoga. Amin, semoga. Amin, mantap. Karena Saya di angkat bidang jempol tapi nggak bisa. restoran, karena kan saya jatuhnya di bidang restoran juga, istilahnya sudah paham lah untuk membangun sebuah restoran atau mengoperasikan sebuah restoran bagaimana. Jadi pinginnya sih restoran. Oke. Kami orang tua mendoakan ya Pak Heru ya. Ya, amin PM. Thank you PM. Oke, jadi buat teman-teman semua di sini bahwa di Sangkuriang Maritime Hotel Institute tidak hanya menyiapkan siswanya untuk bekerja di industri, tapi juga menyiapkan siswanya untuk masuk ke dunia wirausaha ya. Artinya dengan pengalaman kerja yang sudah dimiliki, dengan jam terbang, dengan banyaknya hotel yang sudah dimasuki untuk bekerja, pasti memberikan inspirasi untuk para siswa untuk bisa kira-kira ide apa yang bisa diwujudkan ya, terutama untuk menjadi seorang wirausaha ya, seperti itu. Oke, Heru, aku mau tanya nih, ada yang tanya lagi nih. Ada syarat tinggi badan nggak sih di Sangkuriang? Terus itu pertanyaan saya juga yang ada rencana mau kapal pesiar. Kita udah tanya tadi ya. Silakan mungkin Heru ada rencana nggak mau kapal pesiar gitu? Kalau ada kesempatan dan ada syarat tinggi badan nggak sih kalau di kampus ini? Yang pasti kalau misalnya masih ada kesempatan kapal pesiar, pingin sih. Jatuhnya kan kapal pesiar itu tempat kita buat cari uang ataupun menabung uang lah di sana. Pasti ada keinginan saya untuk mencoba sih pengalaman yang diomongkan teman saya yang dulunya seangkatan yang sekarang sudah pada bekerja di kapal pesiar tuh. Saya pengen tahu realnya kerja di kapal pesiar tuh seperti apa. Pernah kepikiran dan sempat mungkin nanti atau next time years ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, ada persyaratan tinggi badan nggak ketika masuk ke sini? Untuk tinggi badan sih setahu saya tidak ya, karena waktu di awal itu saya nggak ada di tinggi badan, tidak ada persyaratan tinggi badan sih waktu awal saya masuk. Jadi sudah banyak pertanyaan yang diajukan ya, dan sudah mudah-mudahan memberikan wacana dan gambaran buat rekan-rekan semua bahwa Sangkuriang memberikan kesempatan dan memberikan peluang kepada siswanya untuk meningkatkan kualitas dirinya ya, artinya ya skillnya, ya juga pengalaman, diberikan pengalaman
jam terbang selama di kampus ya untuk English Training Camp, ke kapal pesiar juga pada saat itu. Kemudian OJT-nya juga di luar negeri. Artinya kesiapan untuk siswa untuk bisa masuk ke industri itu peluangnya akan lebih besar. Artinya ini kan kita berkompetisi ya, artinya semua orang akan mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan semua perusahaan ingin mendapatkan kandidat pekerja yang terbaik dan Sangkuriang adalah salah satu pilihan. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Oh, dari situ ada strategi badan sudah dijawab ya. Terus rencana kapal pesiar juga sudah dijawab. Kemudian kenapa nggak berkarir di luar negeri itu juga sudah dijawab. Boleh tanya sedikit Heru di tempat yang sekarang fasilitasnya apa aja sih yang ada di hotel yang Heru punya supervisingin untuk di FP Department? Apakah bentuknya resort atau bentuknya bisnis hotel seperti itu? Untuk bentuknya sih bisnis hotel, jadi untuk fasilitas yang kami dapat sebagai karyawan di sana itu yang rumahnya jauh itu kita mendapatkan fasilitas mes, jadi nggak perlu cari kosan lagi karena udah disediakan mes di sana. Dan untuk kerjaan yang saya handle sekarang atau yang saya tangani itu bisnis hotel. Sekarang di Hotel Anugrah saya mempunyai 3 outlet dan salah satu outletnya itu bentuknya coffee shop dan meeting room. Saya punya 5 meeting room dan 1 ballroom. Oh, oke, interesting ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Rizky. Kalau English Training Camp tuh apa aja sih yang dibuat gitu? Apa tugasnya seorang siswa ketika English Training Camp? Apa yang mesti dilakukan dan apa tujuannya? Silakan. Ngapain aja Kak? English Training Camp itu supaya kita tahu gimana cara check-in atau yang belum pernah naik pesawat, check-in di pesawat itu seperti apa. Terus tugas di sana kita mengobrol dengan salah satu turis di sana, menanyakan aktivitas mereka, ngapain sih di sini, terus tujuannya apa ke sini. Untuk di cruise ship sendiri, kegiatan saya di sana pertama mengenal ya gimana cara kerja mereka di dunia cruise ship-nya, dari pelayanannya. Terus yang kedua tata cara di sana, yang namanya kalau ada emergency itu kita harus bagaimana. Lebih ke pengenalan si area kapal seperti apa dan gimana sistem kerja di cruise ship itu seperti apa. Oke, jadi English Training Camp itu tidak hanya melatih kemampuan berbahasa Inggris ya, tapi ternyata juga memberikan pengetahuan yang umum bagaimana kita kalau sebagai seorang traveler ya di bandara harus ketemu imigrasi. Terus boleh tanya sedikit, kalau paspor dibikinin oleh siapa nih? Kan keluar negeri mesti pakai paspor ya? Iya betul. Kalau pakai paspor itu, bikin paspor itu saya dibikinkan Sangkuriang karena masuk Sangkuriang itu semua siswa Sangkuriang harus punya paspor karena nantinya yang akan paspor itu berguna saat dia pertama English Training Camp dan yang kedua dia bekerja di atau training di luar negeri, yang ketiga atau dia mau bekerja di kapal pesiar jadi nggak perlu susah-susah bikin paspor lagi karena sama Sangkuriang sudah dibuatkan paspor sendiri. Jadi buat rekan-rekan ya teman-teman semua di sini bahwa Sangkuriang ini memang menyiapkan ya segala hal-hal kecil yang detail untuk bagaimana kita masuk ke industri kerja. Terus ada yang tanya nih, English Training Camp itu berapa bulan Kak atau hari ya? Coba silakan Heru. Kalau English Training Camp saya itu 3 malam 2 hari. 3 malam 2 hari. 3 hari 2 malam. 3 days 2 night ya, 3 days 2 night ya. Oh cukup lumayan ya. Ya, malam pertama itu saya ke kapal, setelah ke kapal kita ke Pineng, habis ke Pineng kita ke Kuala Lumpur. Oh, jadi nggak hanya di kapal aja ya, jadi ada beberapa tempat juga yang dikunjungin ya. Ini ya. Ada dari Rizky ya.
bilang bahwa wah seru ya Kak English Training Camp itu hanya di kapal saja atau gimana Kak? Benar, jadi tadi udah dijawab ya bahwa silakan Heru jelasin lagi nih, ada pertanyaan dari Rizky sama ada pertanyaan juga benefit kerja di hotel di Indonesia apa saja. Jadi Heru bisa cerita benefit kerja di hotel itu apa saja dan ketika English Training Camp itu apakah hanya ke kapal di kapal saja atau juga visit ke tempat lain yang barusan Heru jelaskan, bisa dijelaskan kembali silakan. Waktu English Training Camp dulu pertama, setelah saya ini pertama itu visit langsung ke kapalnya. Kita bermalam 1 malam di sana. Kita belajar tentang tata cara check-in di sana bagaimana. Terus ke tipe kamar di kapal pesiar itu seperti apa aja. Setelah ke kapal, kita makan malam di kapal bersama bareng-bareng di sana. Lihat-lihat buffetnya juga seperti apa di kapal. Terus abis dari kapal kita ke Pineng jalan-jalan. Abis ke Pineng kita ke salah satu hotel juga sih tempatnya training, salah satu hotel yang di Malaysia yang dijadikan untuk training Sangkuriang. Itu di Millennium Hotel di Penang. Abis dari Millennium kita berangkat ke KL. Di KL kita menginap di dekat KL Central atau KLCC. Kita jalan-jalan ke Masjid Jamek di sana. Terus abis dari Masjid Jamek balik lagi ke LCC, baru pulang ke Indonesia. Wow, jadi ini belajar sambil jalan-jalan ya. Jadi banyak benefitnya ya, artinya Iya. mengunjungi tempat wisata nggak di tempat yang dituju tadi? Ada tempat wisata yang dikunjungi? Banyak sih tempat wisata, salah satunya Jamek, terus saya lupa yang di mana di daerah itu temple yang tempat beribadah orang India di sana. Cuma saya lupa namanya, jadi harus naik ke tebing dulu tinggi, naik tangga dulu lumayan banyak, 1000 kalau nggak salah, 1000 tangga. Jadi ada beberapa tempat yang saya kunjungin. Oke, jadi benefit dari ini kalau English Training Camp itu sudah termasuk dari biaya pendidikan ya, artinya nggak usah keluar uang lagi ya, artinya tidak usah keluar biaya investasi lagi ya untuk ikut English Training Camp. Sudah include semua, sudah include English Training Camp, sudah include dengan password ataupun table manner, itu sudah include semua. Jadi untuk teman-teman semua bahwa di Sangkuriang Maritim Hotel Institute ini biaya pendidikan biaya investasi pendidikan yang dibayarkan ke kampus itu sudah termasuk dari semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di dalam dan di luar kampus ya, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kualitasnya. Ini ada pertanyaan dari benefit kerja di hotel di Indonesia apa saja sih? Kalau di Indonesia apa aja benefit yang didapat selama kerja di hotel Indonesia, apa aja sih? Apakah dapat gajinya, apakah ada uang servis dan sebagainya mengenai gaji? Silakan. Boleh. Yang pasti kalau kerja di hotel itu kalian bakal dapat basic dan service charge ya. Itu bakalan kalian dapat. Yang pertama sih itu dari basic dan service charge. Yang kedua sih asuransi. Asuransi kalian dapat, either itu asuransi dari pemerintahan ataupun asuransi swasta. Yang ketiga dapat makan, yang pasti sih dapat makan di hotelnya di saat kalian bekerja. Oke, jadi ini perbedaan antara buat teman-teman semua bekerja antara orang yang kerja di hotel dengan orang yang kerja di non hotel adalah bahwa untuk akomodasi dan konsumsi biasanya di hotel sudah menyiapkan ya. Artinya kalau kita kerja di kantoran di luar non hotel, artinya kita mesti beli makanan sendiri dan expense sendiri ya. Ini adalah satu beda, dan dapat uang servis ya, artinya dapat gaji juga, dapat uang servis juga, artinya ada double income sebetulnya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih, Mr. Heru dari Rizky satu kali lagi. Pada saat pandemi begini tetap ada English Training Camp atau enggak, Kak? Mungkin bisa jelasin sedikit dengan kondisi kayak gini, Heru, dengan informasi yang sudah diterima. Ada English Training Camp enggak untuk saat-saat sekarang ini? Mungkin saya bisa jawab ya, Heru ya. Oke, saya jawab aja nih mungkin. Ya mungkin untuk Heru pengalaman ini bila terjadi ketika sebelum masa pandemik ya. Tapi rencananya dengan kondisi yang sekarang untuk English Training Camp mungkin sedikit ke hold, tapi tetap ada peluang sampai signal
untuk perjalanan ke luar negeri akan tercapai. Tetapi somehow Sangkuriang Maritim Hotel itu mencoba melengkapi kebutuhan ini dengan melakukan kegiatan lain yang lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas ya, dengan penambahan materi pembelajaran seperti barista, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan jangan khawatir bahwa Sangkuriang Maritim Hotel itu selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk semuanya, terutama untuk siswanya seperti itu. Kak, ada tanya nih, uang servis maksimal yang pernah didapat berapa sebulannya? Kak, dapat libur nggak? Gitu. Coba silakan nih, ada 2 pertanyaan juga nih. Boleh. Untuk servis tergantung dari hotel masing-masing, karena kan servis charge itu tergantung dari tingkat hunian hotel. Semakin ramai hotel ataupun semakin banyak revenue dari hotel, bakal banyak juga servis charge yang kalian dapat. Yang tertinggi pernah saya dapat itu servis charge di angka 6 juta sih untuk servis charge-nya sendiri. Wow, ya. Waduh, boleh juga ya. Artinya it's a big income ya. Artinya buat teman-teman semua di hotel itu ada peluang untuk mendapat service charge-nya saja sekitar ada yang sampai 6 juta. Mungkin ada yang lebih atau ya, Heru ya. Ya tergantung dari tingkat okupansi ya. Lebih banyak orang yang datang ke hotel, artinya lebih banyak income untuk service income ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Kak? Ketika menjadi supervisor dapat libur nggak nih? Silakan Pak Heru. Mungkin setelah menjadi manajer nggak pernah libur mungkin ya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang unik juga nih. Silakan dari Miss Enda, Kak, kalau sudah jadi supervisor kakak dapat libur nggak? Silakan. Silakan. Libur pasti dapat sih, tergantung dari hotel itu, entah jam kerjanya 52 atau 61. Kebetulan hotel yang saya kerjakan sekarang itu dapat liburnya 61, jadi 6 hari kerja ditambah dengan 1 hari libur. Jadi apakah ada perbedaan dengan hotel lain? Mungkin ada yang gimana biasanya Pak? Tergantung dari manajemen hotelnya masing-masing ya. Kadang ada yang jam kerjanya atau sistem kerjanya 52, ada yang sistem kerjanya 61. Tapi kalau misalnya 52 itu biasanya setiap bulan dia tidak ada mendapatkan jatah extra off. Tapi kalau yang liburnya 61, setiap bulan dia ada dapat jatah extra off 1. Oke, dan ada pertanyaan berikutnya nih, kerja berapa jam Kak dalam 1 hari kalau kerja di hotel ya, berapa jam? Terus apa perbedaan antara kerja sebelum menjadi supervisor dan setelah menjadi supervisor? Apa perbedaannya sangat signifikan? Silakan, Mr. Heru. Kalau kerja di hotel, waktu saya jadi staff, itu pernah ya standarnya sih 10 jam lah ya standarnya, tapi kalau udah sekarang sampai closing. Closing kalau tanggung jawabnya lebih panjang ya. Betul, tanggung jawabnya lebih banyak, pekerjaan paperwork-nya juga lebih banyak sih yang pasti. Jadi lebih banyak di hotelnya sih dibandingin di rumah atau di mesnya. Oke, artinya ini juga buat teman-teman bahwa the higher job you have, semakin tinggi posisi kalian, semakin tinggi responsibility-nya ya. Tapi artinya, apakah pembelajaran ini ada di Sangkuriang tentang how to become a supervisor or manager? Mbak Heru silakan, mungkin selama karena kan di Sangkuriang tuh kan ada 1 tahun dan 3 tahun. Nah, yang 1 tahun itu dia merangkup untuk menjadi staff kalau di dunia pekerjaan. Tapi kalau yang di 3 tahun dia sudah merangkap manajerial atau manajer tingkat kalau 1 tahun kan operasional, yang ke-3 tahun manajemen hotel. Nah, jadi tingkat kedua dia belajar untuk menjadi tingkat supervisor. Gimana sih cara kerja supervisor atau job desk apa aja yang dikerjakan menjadi supervisor. Dan untuk tingkat ketiga itu dia belajar mengenai manajer, level manajer hotel. Seperti itu. Oke, jadi buat rekan-rekan sekalian di Sangkuriang sudah memang dari awal sudah ada proses pembelajaran sudah dibuat untuk level-level seperti itu. Artinya mempersiapkan siswa untuk berada dan terjun langsung di dunia kerja dengan challenge kerja yang seperti yang dihadapi sekarang. Oke, untuk kita masih punya waktu 3 sampai 5 menit sebelum sharing session ini selesai.
pertama sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk Heru yang sudah berbagi pengalaman ya, berbagi cerita, berbagi segala suka dukanya ketika bekerja di industri hotel, dan mudah-mudahan ini memberikan motivasi untuk teman-teman semua bahwa peluang kerja di hotel dan kampus itu selalu terbuka, dan Sangkuriang adalah salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia untuk menyiapkan kalian untuk masuk ke industri. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Apa pesan-pesan untuk calon teman-teman nih yang mau cari sekolahan atau mencari pekerja? Kira-kira apa saran-sarannya? Silakan, Mr. Heru. Saran-sarannya sih kalau misalnya yang masih bingung cari kuliahan atau tempat kuliah yang bagus di Bogor di mana, yang pasti saya sangat-sangat sarankan itu di Sangkuriang. Yang pertama ya dari pengalaman saya, dan sekarang saya sudah sebagai menjadi supervisor, itu berkat Sangkuriang juga diajarkan bagaimana cara disiplin dan mengenai dunia hotel itu seperti apa. Jadi saya sangat sarankan untuk kuliah di Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Terima kasih Heru atas pesan-pesannya. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya mengundang teman-teman semua untuk membuka videonya agar kita bisa foto bareng ya. Nanti admin akan ambilin fotonya buat semuanya. Silakan teman-teman yang sudah bergabung untuk membuka videonya. Ya, kita akan foto bareng-bareng nih ya. Oke. Alright. Admin boleh hitungan 1 2 3 ya. Kita akan foto bareng ya. Oke, 1 2 3, smile everyone. Oke, admin, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Selalu menjaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk Mr. Heru yang sudah menyempatkan diri untuk berbagi waktu untuk Sangkuriang ya di waktu liburnya mungkin hari ini. Dan untuk teman-teman, pesan saya untuk selalu menjaga kesehatan, dan kalau mau sekolah yang terbaik ya tentang hotel dan kapal pesiar, jangan lupa untuk pilih Sangkuriang. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas, sukses untuk hari ini. Oke, thank you Mr. Heru. Thank you everyone. Thank you, Mr. Heru. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Thank you Miss Rahel ya.